أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب سبحانك. Alhamdulillah para hadirin hadirat jamaah salat subuh lan pengawasan Ramadan musallal Islam ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bisa meneruskan pengawasan kajian subuh di dalam membahas tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Semoga awal Ramadan ngantos hari sakniki niki segala amal perbuatan kula kali panjenengan semua ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang ataupun daripada bulan Ramadan ini semoga ditambahkan keistiqomahan kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin ya rabbal alamin ila anqal. Berkata pengarang kitab Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus hafizahullah ta'ala, semoga beliau senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjelaskan tentang ma yathbutu bihi syahr Ramadan. Kapan ditetapkannya bulan Ramadan itu? Kapan kula kali panjenengan ini harus puasa Ramadan? Itu akan dibahas sekarang. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumu ay hilal fasumu, apabila engkau ini melihat hilal. Ra'aitumuhu maksudnya kamu melihat dia niku sinten, yaitu hilal. Nggih sanes mas hilal. Bulan hilal. Fasumu maka disuruh puasa. Nah di sini sering terjadi di negara kula kalian jenengan Indonesia niki mesti ada perbedaan-perbedaan. Allah Subhanahu wa taala mengutus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, apabila engkau telah melihat hilal fasumu maka berpuasalah. Dan di negara kita niki sampun wonten tiang-tiang niku yang dikhususkan untuk menetapkan hilal niki kapan. Terus yang tidak termasuk daripada utusan pemerintah mboten usah komentar. Nah ini kebanyakan kok gak mulai poso-poso sih, kok gak mulai terawih sih. Jadi hilal ini ada hilal yang nampak bulan dan juga ada dalam hisab, yaitu hitungan. Seperti saudara kita yang lain itu puasa niku dengan hitungan, gitu terserah menurut ijtihad mereka, karena segala ibadah itu harus dengan ijtihad. Lah kita niki ijtihadnya mengikuti ro'ai, yaitu melihat bulan. Apakah bulan ini sudah masuk apa belum? Masuk Ramadan apa belum? Itu sudah ada tim-timnya ataupun ormas-ormasnya sendiri, yang di situ nanti akan dijelaskan syarat-syaratnya itu. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru,
Nah niki. Dan apabila engkau telah melihat hilal napa malih niki? Yaitu hilal Syawal. Nggih, fa'aftiru. Maka berbukalah, mboten usah nerusaken poso. Fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu 30. Kalau bulan ataupun masih tertutup, enggak terlihat karena mendung, karena cuaca, maka sempurnakanlah sampai menjadi 30. Aslinipun niku mboten ribet. Nih, iki wis ngono napa dereng lah kebanyakan lah ngoten. Kanjeng Nabi enggak ribet. Kalau sumpamane tasik belum kelihatan, sudah sempurnakan 30. Dan juga ketika sudah disempurnakan 30, niki mboten usah untuk melihat hilal lagi. Nggih mboten wonten mosok badhe 31. Nggih mboten wonten. Ini paling pol niki Ramadan sampai 30 enggak ada 31 ini mboten wonten. Kok enten tiyang, oh 30 besok harus lihat hilal lagi nih, malam 31 nih. Enggak mboten. Sampai 30 sudah niku wis memang kalau 29 ini dilihat masih tertutup, terus besok masih puasa pun eco. Kalau ulama sufi ini mengatakan alhamdulillah puasa masih ditambah, berarti masih diizinkan untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah poso, tambah barokah. Ngoten. Biasanya orang-orang kok gak dadi riyo wis nyepak kabeh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penyepak kabeh bersih-bersih mulai mambengi, mulai wingi. Wis dicet, omah dicet sampai wonten kiai niku sanjang. Kok gak izin ngecet omah lah wong poso ya gak poso. Trawe ya gak trawe. Wayahe riyo ya melok dicet omahe. Iki opo karepe niki? Lah bocah ngecet riyayan. Poso nggih mboten nate poso. Trawe nggih gak trawe lah niki. La ilaha illallah. Fa innahum ma'alaikum faqdiru lahu 30. Kalau tidak terlihat, masih mendung, ketutup awan, bulannya enggak kelihatan, maka sempurnakan menjadi 30. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fa yakfi ru'yah hilal Ramadan syahadatul adil wahid. Cukup. Nah niki syaratnya. Cukup bagi orang yang melihat bulan, perpindahan bulan Sya'ban ke Ramadan itu cukup untuk orang satu saja. Kalau orang satu melihat, oh wis masuk. Tapi syaratnya harus adil. Adil niki bagaimana sih? Adil ini pertama yaitu orangnya ini harus Islam. Nih, harus mukmin, beriman dan muslim. Kemudian adil ini dia tidak melakukan maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar, dosa kecil ataupun dosa yang besar. Niki adil. Kemudian adil itu bagaimana? Bisa dipertanggungjawabkan. Perkataannya niki bisa dipertanggungjawabkan. Dan sampai ulama itu mengatakan nggak ada beda dosa kecil, dosa besar itu nggak ada. Oh niki kecil, dosa niki kecil. Lek kecil napa panjenengan badhe nglampahi? Dosa ageng napa ditinggalaken? Enggak ada perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar, itu enggak ada, semuanya besar. Loh kenapa kok besar? Karena balasannya kepada zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat semua dosa niku gede wedi tiang-tiang. Ya Allah ndelok iki, ndelok iki, ndelok iki. Sampai Habib Umar bin Muhammad bin Salim niku mengatakan seperti hari niki perpindahan antara malam napa 12 sampai 11 niku ditangleti, setiap yang hadir niku ditangleti. 10 hari sudah terlewat, tinggal 20 hari Ramadan bersama kita. Perlu ditanyakan 10 hari ini apakah hati kita niki sampun merasakan kenikmatan di dalam bulan Ramadan? Apakah sudah enak maos Al-Qur'an ini? Apakah menemukan khusyuk di dalam sholat? Apakah tasik Allahu Akbar? Apakah tasik Allahu Akbar nasik mikir ngalor ngidul, kurung buka kaya engko buka ngene-ngene. Apakah sudah merasakan sesuatu kenikmatan di dalam pendidikan bulannya Allah Subhanahu wa taala ini? Tinggal 20 hari mawon. Ya. Lah niku adil. Cukup satu orang saja niki kalau melihat, tapi dengan syarat adil cukup.
Bi khilaf baqiyatu asyhur wa minha. Lah, beda halnya dengan bulan-bulan yang lain. Nih, seperti apa? Hilal Syawal. Faqad ajma'u ala annahu la yuqbalu fihi aqall min al-itsnain. Kalau bulan Syawal itu semua ulama bersepakat bahwasanya tidak diterima pandangan hilal ini kalau tidak 2 orang. Lek ningali Ramadan itu cukup dengan 1 orang, kalau bulan Syawal ini harus dengan dua orang. Jariban ala asli syahadah, dan juga mengalir itu atas kesaksiannya itu mengalir. Fa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Arabiyyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki nate suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ditekani kali tiang Arab. Maksudnya tiang Arab niki lah tiang Arab Badui. Badui niku tiang Arab duwe sawa. Sing hidupin di Semeru ngoten. Badui pun duweso pun katrok ngoten niku. Niki dugi ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian duduk sanjang ten Kanjeng Nabi, "Ini raaitu hilal." Ya Rasulullah, aku melihat hilal, aku melihat bulan. Faqala sanjang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Badui niku tiange sanjang, "Na'am, nggih, kula bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah." Kemudian Kanjeng Nabi sanjang malih, "Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah engkau juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Kemudian tiangi sanjang, "Nggih, kula bersaksi." Kanjeng Nabi langsung sanjang, "Fa'adzin finnas ya Bilal anna yasumu ghadan." Kabarkan kepada manusia, Bilal, ayo kabarkan. Atau temriki pengumuman ngoten, benjing poso. Kabarkan wahai Bilal agar besok semua orang-orang puasa. Rawahu ashabu sunan. Nah, ini bisa diambil pelajaran bahwasanya kesaksian itu tidak bisa menjadi sah kecuali yang menyaksikan itu orang Islam. Terus yang selain Islam mboten saged. Nih, atau orang kafir mboten saged. Saya melihat hilal Ramadan gini, wah iki padahal tak cek pertengahan Sya'ban sudah melihat Ramadan. Kepingin apa jenengan? Dagang kula laris. Cek ndang-ndang Ramadan. Dagang kula ben cepet laris. Kemudian mayakulu min man ra'a hilal. Ini apa yang dikatakan ketika melihat hilal. Ya, ketika panjenengan mendengar bulan Ramadan besok, ini ada doanya yang sudah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a hilal qala, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau melihat hilal besok Ramadan, beliau Kanjeng Nabi Muhammad itu langsung dawuh, Allahumma ahilhu alaina bil yumni. Ya Allah, masukkanlah bulan ini ataupun hilal ini atas kami dengan keanugerahmu ya Allah. Wal iman, dan masukkanlah kami dengan iman. Ben boten dicabut. Nikmat yang paling besar diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat iman. Niki paling ageng. Nikmat iman niki paling ageng. Kemudian nikmat Islam. Kemudian nikmat dijadikannya kita niki sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih diberikan kesehatan wal afiat, diberikan rezeki, diberikan keluarga sakinah mawaddah. Niku semua nikmat. Tapi yang atas sendiri yaitu nikmat iman. Kalau panjenengan semua mengatakan kaya itu adalah suatu nikmat, nggih, kaya nikmat. Tapi orang muslim ada yang kaya, orang kafir juga ada yang kaya. Tapi adakah orang kafir ketika disebutkan nama Allah, berdoa kepada Allah, napa malih waktu mahalul qiyam maos ya Nabi salam alaika, saged renyu ati mboten mungkin. Saged netes matai mboten mungkin. Itu cuma diberikan kepada umat muslim.
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini mboten mungkin ngerasakan kenikmatan seperti itu, mboten mungkin. Lah, kenikmatan ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'amil Islam wa ala ni'matil iman wa ala ni'matis sehat wa ala ni'matil afiyah. Niku terus ya Allah alhamdulillah panjenengan paringi kula tetap iman dan senantiasa minta kepada Allah agar dikuatkan iman sampai nyawa niki dicabut dugi raga kula kali panjenengan. Biar dicatat kali Allah husnul khotimah. Mugi-mugi husnul khotimah. Dan niku donga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassalamah ya Allah masukkan bulan ini kepada kami, masukkan juga atas diri kita ini dalam keselamatan, wal Islam dan juga dalam keadaan Islam, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah. Mboten-mboten Tuhan selain ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Kemudian hikam tasyri' siyam. Lah niki hikmah-hikmah disyariatkan poso. Ada hikmah ya hadirin. Hikmah niki maksudnya hikmah niki napa nggih? Sesuatu yang bisa kita ambil dalam pelajaran. Puasa. Kenapa kok puasa? Ada sesuatu yang bisa kita ambil. Lisaum hikam 'azimah wal jalilah. Puasa itu mempunyai hikmah yang besar dan sangat mulia dan sangat agung. Ahamuha, nih, yang paling penting daripada hikmahnya pertama, tazawwadu bittaqwa, yaitu menyiapkan bekal untuk bertakwa. Allah, niku pertama. Poso niki hikmah napa sih? Agar terdidik menjadi hamba yang bertakwa. Bukan memakai baju takwa. Bajune takwa wonge mboten takwa. Isin kali bajue. La ilaha illallah. Falsomu, maka adapun puasa wasilah li tahsili takwa, sarana untuk mendapatkan ketakwaan. Wa iktisabuha. Nah, karena takwa niki hakikatnya takwa yaitu imtitharul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa menurut arti bahasa di dalam kitab itu imtitharul awamirillah, yaitu melakukan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sak kuat-kuatipun melakukan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Gusti Allah. Kebahagiaan seseorang, ketenangan hati seseorang, kesuksesan seseorang di dunia maupun di akhirat dilihat seberapa besar takwa seorang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nih, kepedihan seseorang, sedih, bangkrut, sumpek tok niki krana napa? Sering gampangaken perintahane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala niku natih diminta wasiat sama seorang. Ya Amirul Mukminin, berilah kami wasiat agar saya ini bisa hidup di dunia ini dengan tenang atau menjalani kehidupan ini dengan tenang. Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, usika bitaqwallah. Aku wasiatkan engkau agar senantiasa takwa kepada Allah, wedi datang Allah. Allati la jabal ghairaha, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan seorang hamba kecuali dilihat seberapa besar sih takwai hamba niki datang Allah Subhanahu wa taala. Wala yusibu illa 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kepada seorang hamba kecuali dilihat seberapa besar rasa takwa hamba tersebut di sisi Allah. Wala yarhamhu illa ahlaha, dan Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya terhadap seorang hamba kecuali dilihat seberapa besar sih takwa hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal amiruna biha kafir, tiang yang menyuruh takwa, wedi datang Allah niku kathah. Ngene, kathah. Hampir setiap Jumat
Karena wasiat wasiat napa rukun daripada khutbah Jumat niku wasiat takwa. Ben minggu kula kali panjenengan ini mirengaken alaika bitaqwallah, alaika taqwallah. Yang menyuruh tentang takwa itu banyak, wal amiluna biha qalil. Akan tetapi yang mengamalkan takwa tersebut sedikit. Niki perkataan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka seseorang itu bisa mulia dilihat seberapa besar sih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa asyrafuz zat kama qala al-haqq tabaraka wa taala. Nggih. Takwa niku adalah paling mulianya bekal. Nggih, paling mulianya bekal kula kali panjenengan dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Paling mulianya bekal lek kepanggih Allah nggih niku takwa. Allah Subhanahu wa taala niku dawuh, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Berbekallah kalian maka sesungguhnya yang paling baik itu bekal, sebaik-baiknya bekal yaitu takwa. Saapi-apike pun wattaquniya ulil albab, maka bertakwalah wahai orang-orang yang mempunyai akal. Disuruh bertakwa. Wa faradus siyam litahsiliha bi ausai ma'aniha madhkurah. Dan kewajiban puasa ini akan mendapatkan takwa tersebut. Dados kula kali panjenengan nglampahi poso ngenten niki kalau ditangleti panjenengan apa kok poso? Nggih memang kewajiban. Kewajibane tiyang muslim lek Ramadan nggih poso. Lah itu sudah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi kalau seumpamanya lu panjenengan kok enggak poso apa? Aduh kok poso-poso lah niki bahaya. Man taraka juhdan faqad kafar. Saya ngeten kitab niku ngoten. Barang siapa yang meninggalkan puasa karena dek ini dikengken poso kok mboten purun, juhdan. Dia ini enggak percaya. Dikengken poso panjenengan poso napa? Aduh kok poso to ae poso entuk luwi entuk ngelak. Kayak apa poso? Lah niki bahaya. Hukum itu yang niki kafir. Kafir. Karena perintah puasa sudah jelas. Di Al-Quran sudah jelas. Wa man taraka kaslan fa huwa fasik. Lah sinten tiyang sing ninggalaken poso Ramadan karena nggih males. Napa panjenengan kok enggak poso? Males kula. Kula ya tapi semerap lek poso niku wajib, cuma kula males. Kanca-kanca akeh sing enggak poso. Lah isu-isu moro ngopi. Ya katut kula ngopi wis. Lah niki tiyang niki fasik, dosane dosa gedhe. Sing bahaya niki kafir. Lah tiyang niki mati. Mati dalam keadaan kafir. La ilaha illallah. Boleh dimandikan, boleh dikafani, haram disolati dan haram dikuburkan ke pemakaman tiang muslim. Dikengken golek kuburan dewi, wis golek kuburan dewi kono. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah, salah satu daripada yang bisa menambahkan ketakwaan seorang hamba yaitu dengan puasa. Niki puasa niki masyaallah. Fi ayatil dzikril hakim yang sudah dijelaskan di semua banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan takwa tersebut. Kama qala Allah taala, seperti yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Lah niki Allah Subhanahu wa taala niki ngejak ngomong kali kula jenengan. Kalau kula kali panjenengan beriman datang Allah termasuk di dalam ayat niki, ya ayyuhalladzina amanu. Setiap para sahabat itu kalau mendengar ayat ya ayyuhalladzina niku siap-siap ngeten niki. Niki enten napa niki? Enten napa? Azab napa rahmat? Apa harus disuruh ngiling-ngiling sama Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa seperti yang sudah diwajibkan atas orang-orang ataupun kaum-kaum sebelummu. Untuk apa sih puasa ini? La'allakum tattaqun, untuk bertakwa.
sanes untuk bangga-banggaan kula poso kula mboten. Makanya sampai diceritakan itu di kitab Tanbihul Mukhtarin karangan Imam Sya'rani itu mengatakan tidak ada faedahnya kalau panjenengan tanglet tiang niki sampean poso apa enggak ada gunanya. Lho kenapa? Kalau dia puasa bisa jadi yang dikatakan ini menjadi riya. Bangga, aku poso. Kalau sumpamane tiyang niki mengatakan tidak puasa, niki takut isin sing liyane poso, aku gak poso. Nah, niku kata-katanya di Tanbihul Mukhtarin enggak ada faedahnya. Jenengan niki tanglet sampean siam napa mboten, panjenengan ki poso napa mboten, enggak ada faedahnya. Cukup yang tahu cuma kula kali Allah, panjenengan kali Gusti Allah mawon. Karena adalah amal perbuatan yang dimana untuk Allah, yang menilai Allah, yang membalas cuma Allah. Nggih, saminten nggih lek kula nginten nggih memang percaya saminten sedanten niki poso. Tapi kalau seumpama ada yang enggak puasa, mboten sembarang panjenengan. Beda dengan sholat. Nggih, lek sholat kan ketinggal, lek poso mboten ketinggal. Kecuali ada orang mengatakan saya enggak puasa lah, tahu. Nah, ini adalah amalan yang jauh daripada riya. Nah, kita disuruh untuk puasa ini agar mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Hikmah daripada puasa. Ini disyariatkan puasa. Yang kedua yaitu madrasatil sabr. Pendidikan untuk menjadikan orang penyabar. Puasa biar dijadikan tambah sabar. Wasabru tarwiyatun nufus. Sabar itu adalah suatu hal yang melatih hawa nafsu kita. Makanya wonten tiyang Jawa niki sanjange napa? Diruwat. Nggih, diruwat. Nggih, ketingal nate mireng diruwat. Lah niku. Ruwat niki lah namine napa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah napa takaran napa namanya supe diruwat ini nggih ngempet niku pun seperti tarwiyadun nufus ini melatih nafsu kita agar semakin hina pingin weteng niki luwe tapi karena poso cek engko ae maghrib lah niki dilatih delok buka HP nggih napa malih Shopee Food niku buka ya Allah nggih sponsor Marjan dan lain-lain ngelah nih. Tapi langsung dilatih niki dengan puasa dilatih enggak aku poso nah niki kate ngamuk sanjane Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau panjenengan diganggu tiang maka katakanlah ini shaim aku poso mendidik diri kita niki agar tidak dikuasai dengan hawa nafsu kita. Lah nafsu niki seperti bayi yang lagi ngempeng. Nih. Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radai wa in taftimhu fatimi. Seperti anak kecil yang lagi ngempeng kepada ibunya. Kalau umur 2 tahun gak disapi, nggih sampai SMP nggih tetap ngempeng. Iki kados ngeten iki nafsu. Nafsu kalau dituruti terus melonjak, akhirnya orang ini full dengan nafsu. Ciri-ciri ini uang niki lemboten saged ngendhalikaken hawa nafsu. Niku wajah ini mengkerut to, Pak. Mengkerut. Dididik ngamuk. Memang ngoten, kepingin ngamuk kok kula. Nafsu wis sing kepingin ngamuk. Tapi kalau terdidik dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eco. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih memang nawa tirakat. Nih, diruwat niku tirakat. Kan semua harus tirakat. Ula wae nggih tirakat. Nih, semua tirakat. Dan saya kemarin itu juga sudah dijelaskan bahwasanya ilmu kedokteran itu biar maedah niki perut niki lambung niki ben ngaso. Nggih kados pabrik gula niku wonten tutuk giling niki
Pabrik gula mawon sing wesi niku lho wenten tutup giling apa panjenengan niki belungan apa nih? Kok ngiling terus? Memang ini penyakit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarwiyatun nufus hatta tarda bima yaqdi Allah taala lah niki. Kalau nafsu ini sudah dididik dengan puasa, sudah dilatih dengan soro kados ngeten iki, maka kalau sampun waktunya niku akan mendapatkan, apabila Allah memberikan seperti ini, musibah ini, semua itu semua tiangnya niki wis ridho iki kabeh kersane Gusti Allah. Sabar. Apapun yang terjadi dari kita ataupun yang lain menimpa, itu sudah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah dan bakalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatawakkal alaih haqqa tawakkulihi, dan akan menjadikan orang itu tawakal kepada Allah. Nih, sebaik-baiknya tawakal. Wa qad warada fil hadits alladzi rawahu Salman wa huwa syarus sabar wa sabr thawabu jannah. Diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya dari Sayyidina Salman Al-Farisi, wa huwa syarus sabar, Ramadan itu adalah bulan sabar, dan adapun sabar itu pahalanya, balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar tok. Ini sabar. Semua ini musibah. Niki memang kalau kalian panjenengan diutus kalau Allah Subhanahu wa taala, ayo kuat apa enggak? Poso saulan. Lah mintae tak fardu niki sak tahun. Nih, saulan mawon saulan. Mboten kraos, sakniki sampun sedoso. 11 benan. Manten niki ya Allah, enggak kerasa. Kalau panjenengan didamel waktu itu untuk ibadah, la ilaha seakan-akan cepat. La ilaha wis weteran sampun kunut, lha kok cepet nggih padahal jek kaet ini. Tapi lek didamel turut to. Dalile napa? Naumu shaim ibadah. Nggih turune wong poso niku ibadah. 10 jam turu. Mari 10 jam ningali tak salat dimi. Mari salat wiritan turu maneh. Tangi adzan, wiritan turu maneh. Lah nggih betul ibadah. Sinten sing nglarang? Nggih. Tapi rugi ngoten, rugi. Dadi mek panjenengan ngoten mending didamel ibadah sing itu niki ada. Ada waktunya. Waqad 'alima thawab as-sabr biqouli ta'ala, bahwasanya sudah jelas tentang pahalanya orang-orang yang sabar dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ditunaikan pahala orang-orang sabar itu sama Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan dengan tanpa hitungan. Niki lek hubungan kali Allah niki mboten mungkin hitung-hitungan. Lek kula hubungan kali panjenengan hubungan dengan manusia pasti dihitung-hitung. Kalau wingi ngekei sak menten coba meneh. Tak kei wingi sak mene, coba baliki pira iki. Hitung-hitungan. Tapi kalau sama Allah mboten. Nggih, bi ghairi hisab, tanpa adanya hitungan. Sampai emben niku. Kemuliaan orang-orang yang memang bisa menemukan kesabaran di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, al-iltizamu syukur lil mun'im. Ketika daripada hikmahnya disyariatkan puasa, yaitu apa? Agar meneguhkan rasa syukur terhadap zat yang memberi nikmat, yaitu Allah. Ben syukur diparingi poso ngeten kecek syukur. Wa ya'ni asyukra sarf ni'mah fi ma khalaqtu lahu, yang dimana syukur atas semua nikmat sesuai yang sudah diciptakan ataupun diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, syukur itu adalah pintu tambahan, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa itta'adzana rabbukum, apabila telah mengumumkan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum,
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur atas segala nikmat yang kuberikan, la'azidanakum, aku pasti bakalan nambahi. Titik disyukuri, akeh disyukuri. Lah sane mboten akeh disyukuri, titik dingersuloi. Biasane gak sakmene lek sedina iki. Apa mungkin udan kaya iki. Biasane entek kok saiki uga apa iki. La ilaha illallah. La in syakartum la azidannakum. Lek disyukuri ditambahi kali Allah Subhanahu wa taala. Dan tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini bukan harus berupa uang, hadirin hadirat. Bukan harus berupa uang. Lah nikmat apa saja? Contoh nih, Allah nambahin nikmat sehat. Nah, nikmat napa malih? Diberikan anak-anak sing gampang diatur. Nikmat. Diberikan nikmat apa lagi? Diberikan nikmat keluarga sakinah mawaddah. Loh niki nikmat semua. Nikmat apa lagi? Masih bisa melihat, mendengar, ngomong, saged ngrasakaken oh iki pedes, oh iki asin, oh iki kopi, oh iki teh. Niki nikmat. Bukan berarti nikmat itu yaitu uang. Kalau semua nikmat dipukul rata, uang, kados beruang nggih. La ilaha illallah. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur atas nikmatku, pasti aku bakalan menambahi. Wala in kafartum, dan apabila engkau itu mengkufuri atas nikmatku, maksudnya apa? Mboten riman. Inna adabi lasyadid, sungguhnya adabku itu lebih perih. Makanya panjenengan kan kalau ingin niku dijelasaken baju Id itu disunahkan sesuatu yang bagus walaupun gak baru. Sesuatu yang bagus menurut panjenengan damel dados mboten pareng tumbas. Lek panjenengan gak ada rezeki nggih monggo, Pak. Niku termasuk daripada mensyukuri nikmate Gusti Allah. Panjenengan gak ada rezeki, sik kula tumbasaken damel sarung, damel sajadah, damel mukena dan lain-lain. Untuk Allah Subhanahu wa taala ditambahi kali Allah Subhanahu wa taala. Lha sampeyan diparingi rezeki dikentem tok ae cek dalah iki lho. Dikentem tok. Nggih mboten ditambah-tambahi. Lek mboten ditambah-tambahi dugi ngersula kok gak ditambah-tambahi rezeki. Lho panjenengan mboten damel rezeki ini sing pertama mau minta tambah bagaimana? Inna adabi lasyadid. Wa qala ta'ala walitukmilu 'iddata walitukabirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah niki walitukmilu 'iddata, sempurnakanlah, yaitu jumlah 30 ataupun 29. Kalau sudah melihat hilal sempurnakanlah. Walitukabirullah. Kemudian kalau sudah waktunya takbirlah, agungkanlah Allah, maksudnya hari Idul Fitri. Ala ma hadakum, atas bentuk syukur. Nah niki lho bentuk syukur datang Allah. Nah sakniki takbiran nggih ngoten lho, Pak. Takbiran kan niku kan takbiran malam yang salah satu malam yang diijabahi doanya Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan untuk menghidupkan malam, yaitu salah satunya Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri menghidupkan bagaimana? Dengan takbir. Untuk apa takbir? Memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah poso nutut, alhamdulillah tadarus hatam ping 3, alhamdulillah tarawih nutut, alhamdulillah sembarang kali, sembarang bersyukur atas nikmat Allah. Terus takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, saat ini takbiran kebanyakan ini keliru. Temriki lah dikengken seneng-seneng, akhirnya seneng-seneng ten empung damel salon gede takbiran. Pertama takbiran kesel, akhirnya damel dangdutan takbiran ini. Dangdung. Takbiran hilang, mek tinggal dangdung. Mantun takbiran rotok bengi ini didamel disco lah. Niki ana apa nih? Untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan salon,
bukan menambah volume salat, ngagungkan Allah, agungkan ini agama ayo diagungkan. Ini takbiran. Ya, takbiran keliling, syiar Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan agama. Nih, sampai kanjeng Nabi Muhammad itu mengatakan hatta hum ya'lamuna anna fi dinana fushah. Syiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan kalau mantun salat Id, bidal salat Id dari jalan yang satu, pulang dari salat Id jalan yang lain. Ini apa? Untuk syiar Allah, agar mereka orang yang selain Islam itu melihat, oh dadakno wong muslim iki indah. Bacaane apik. Sanes blegandus, ngoten blegandus wis priya ya wis ana apa sing penting lak ati. Sing penting lak salat. Ngoten. Nikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nikmati. Panjenengan boten gadah tasik dereng gadah rezeki untuk beli baju yang 10 tahun panjenengan damel. Insyaallah tiang-tiang niku supe. Dikira insyaallah yo klambi anyar padahal sing 10 tahun. Lek boten kekecilan. La ilaha illallah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun, dan agar engkau itu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat, diberikan iman, diberikan Islam, diberikan rezeki, semuanya. Nah, ini adalah hari kemenangan yang hakiki gini ku. Kok saged dibilang kemenangan? Kita menang untuk menawan hawa nafsu kita. Kita menang untuk melawan nafsu kita. Ini subuh-subuh waktu ini wong terus tak lawan walaupun kali ngantuk gak apa ngaji. Bismillah. Menang. La ilaha illallah, menang. Sedekah ana sing luwe tak butuhno enggak, tapi iki bulan nih Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya mukmin. Walaupun 1 kurma saja sedekah. Loh, menang. Keluar daripada bulan Ramadan nafsu niki terdidik. Alhamdulillah. Saged mikir niki ngeten. Contoh ataupun hasil daripada orang yang sukses di bulan Ramadan, keluar Ramadan orang ini semakin giat untuk mengamalkan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki hasil keluar atau memetik buah daripada bulan Ramadan, dan insyaallah akan ini kita enten 3 malih insyaallah akan dibahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mugi-mugi sedanten sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kula kali panjenengan semua, rahmat kesayangan yang tidak pernah putus selama-lamanya hingga akhir hayat kula kali panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو